杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Lenjuro membuka mulutnya dan tampak malu. Tidak nyaman untuk berbicara di sini. Mari kita bicara sambil berjalan. Melihat ekspresi yang berbeda, Yangke tidak bertanya dengan hati-hati dan mengangguk. Oke. Tunggu sebentar temanku. Melihat Yangke hendak membawa Lenjuro pergi, orang-orang yang sebelumnya mengepung Lenjuro tiba-tiba menjadi cemas dan dengan cepat menghalangi Yangke. Ada apa? Yangke merentang kening. Orang tua yang berbicara sebelumnya tersenyum, mengepakkan tinjunya dan berkata dengan sopan. Teman, apakah Anda pemimpin sekte tempat wanita ini berada? Iya, ada apa? Tidak apa-apa, saya adalah Tetua Agung Pavilion Yuling dan saya datang ke sini atas nama Pavilion Yuling dan saya ingin mengundang wanita ini untuk bergabung dengan pavilion kami dan melayani sebagai tetua sekte dalam. Orang tua itu melihat bahwa Yangke hanya berada di tingkat kedua dari alam kembali ke Void. Dan dia tidak bisa tidak memandang rendahnya. Kalau tidak, mengapa dia datang untuk memburunya di depan Yangke? Bagaimanapun hal semacam ini agak tidak bermoral. Maksud Anda hal yang sama? Yangke menatap orang lain. Iya, mereka semua mengangguk, tampak tenang. Apa maksud Anda? Yangke menoleh dan menatap Lenjuro. Mengapa Anda bertanya lebih banyak? Master Sekte, saya tidak akan meninggalkan Sekte Lingso. Lenjuro membelai rambut di samping telinganya dan menjawab dengan ringan. Yangke mengangguk sedikit. Apakah Anda mendengarnya? Baiklah, saya akan pergi dulu. Setelah mengatakan ini, Yangke hendak membawa Lenjuro keluar. Nona, apakah Anda ingin memikirkannya lagi? Jika Anda merasa saya tidak cukup tulus, kita masih bisa membicarakannya. Semuanya bisa dinegosiasikan. Orang tua itu terus mengoceh, mengejar Lenjuro. Keluar dari sini. Ekspresi Yangke berubah dingin dan dia berteriak kepada orang tua itu. Yang lain menyambutnya dengan senyuman dan Yangke tidak bermaksud mempersulit mereka. Jadi dia bertanya kepada Lenjuro. Namun setelah mendapat jawaban Lenjuro, pihak lain tetap menolak untuk menyerah, yang berarti tidak menganggapnya serius. Karena ini penghinaan yang nyata. Yangke tidak berbuat dari lumpur, jadi dia tidak kekurangan sedikit amarah. Orang tua itu tertegun, kemudian wajahnya menjadi gelap, dan dia tertawa muram. Nah, Anda tidak ada hubungannya di sini. Lebih baik Anda diam saja. Kalau tidak, apalagi? Yangke menatapnya dengan dingin. Kalau tidak, Anda akan menyesal. Jangan berpikir Anda bisa begitu sombong hanya karena Anda adalah pemimpin sekte. Anda pikir Anda siapa? Sebagai pemimpin sekte, Anda bahkan tidak sebaik para tetua di sekte Anda. Pemimpin sekte semacam apa Anda? Menurut saya, wanita ini hanya membuang-buang bakat di tempat Anda. Jadi lebih baik dia bergabung dengan pavilion Yuling saya lebih awal dan memiliki masa depan yang cerah. Kata orang tua itu. Para prajurit yang sebelumnya telah mengundang Lenjuro juga mulai berbicara pada saat yang sama, terus-menerus meremehkan kultivasi Yangke, dan membujuknya untuk melepaskan dan tidak menunda masa depan Lenjuro. Apa yang kalian perdebatkan? Yangke kesal dan berkata dengan dingin. Tetua Lin telah menolak Anda, tetapi Anda masih mengganggu saya. Apakah Anda tidak menganggap saya serius, kan? Saya perlu menganggap Anda serius. Sungguh lelucon. Orang tua itu mendengus dingin. Yang lain juga memandang Yangke dengan jijik. Jelas mereka benar-benar tidak menganggapnya serius. Segera konflik di sini menarik banyak perhatian. Melihat Yangke yang hanya berada di level kedua dari alam kembali kekosongan. Telah memprovokasi begitu banyak musuh sekaligus. Mereka semua menunjukkan simpati dan belas kasihan. Diam-diam berpikir bahwa Yangke buta dan pasti akan menderita kerugian besar. Orang tua, jika Anda tidak ingin mati, jangan memprovokasi dia. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, dia bukan seseorang yang dapat Anda hadapi.
Tiba-tiba sebuah suara tiba-tiba terdengar dan orang tua itu dan yang lainnya merutkan kening. Melihat ke arah suara itu, dia tiba-tiba melihat seorang pemuda berpenampilan biasa berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dengan senyum mengejek di wajahnya. Direndahkan seperti ini, lelaki tua itu tentu saja marah. Wajahnya menjadi gelap dan ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba melihat pola bunga 3 kelopak disulam di dada pakaian pemuda itu. Kemudian wajahnya berubah perlahan, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dan dia bertanya dengan sopan sambil mengepalkan tangan. "Permisi teman, siapa Tuan Wudo bagi Anda?" Pemuda itu berkata dengan ringan. "Itu Tuan saya." Terdengar suara orang-orang menghirup udara dingin dan semua orang menatap pemuda itu dengan kaget, seolah-olah mereka tidak dapat mempercayainya. Dan pada saat yang sama ada rasa iri yang kuat. Ya Tuhan, orang ini sebenarnya adalah murid Tuan Wudo. Dikatakan bahwa Tuan Wudo memang menerima seorang murid 50 tahun yang lalu, tetapi sayangnya tidak ada yang tahu siapa itu. Ternyata itu adalah dia. Dia benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam ujian penjara darah. Apa maksud perkataan barusan? Mungkinkah anak di tingkat kedua alam kembali kosongan itu juga sekuat dia? Setelah mengetahui bahwa pemuda ini sebenarnya adalah murid Wudo, ekspresi semua orang berubah saat mereka menatapnya, menjadi kagum dan iri. Bahkan orang tua dari Pavilion Yuling tidak berani meremehkan apa yang dia katakan sebelumnya, dan bertahan kening dan bertanya, "Temanku, bolehkah saya bertanya pada Anda sekarang?" Pemuda itu masih meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menggelengkan kepalanya ringan dan berkata, "Anda sudah mendengar semuanya, mengapa Anda masih bertanya? Jika Anda ingin mati, teruslah memprovokasi saya." Wajah laki tua itu menjadi pucat dan dia menatap Yangke dengan takut. Dalam hatinya dia sepertinya melihat bahwa ada pendukung besar di belakang Yangke dan dia tidak berani bersikap lancang lagi. Yangke juga bingung saat ini, menatap pemuda itu dan bingung. Dari reaksi orang-orang di sekitarnya, Yangke sudah menilai bahwa latar belakang pemuda itu pasti luar biasa. Dan yang disebut Tuan Wudo pasti orang yang kuat di alam rasa kekosongan. Kalau tidak, orang-orang di sekitarnya tidak akan memiliki penampilan yang berlebihan seperti itu. Tetapi mengapa orang ini membantunya? Selain itu, Yangke selalu merasa bahwa dia tampak familiar. Samar-samar melihatnya di suatu tempat. "Teman, saya akan membalas budi di penjara darah kepada Anda, dan mulai sekarang kita tidak akan saling berutang apapun." Pemuda itu menyeringai pada Yangke. Mendengarnya mengatakan ini, Yangke tiba-tiba menyadari, dia memang pernah melihatnya, tetapi hanya sekali. Dia adalah salah satu dari 30 orang yang telah dengan aman mundur dari domain Gunung Batu saat itu. Sebelum pergi, dia juga mengangguk kepada Yangke untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun, ada terlalu banyak orang saat itu, jadi Yangke tidak peduli. Ternyata apa yang disebut bantuan yang dia maksud adalah ini. Dan Yangke akhirnya mengerti. Pihak lain jelas berterima kasih kepadanya atas peringatannya yang keras saat itu, yang menyelamatkan dari kekhawatiran seumur hidupnya. Orang ini cukup menarik. Yangke tersenyum, mengepalkan tinjunya dan memperkenalkan dirinya. "Yangke, Su Binbai." Pemuda itu membalas sapaannya. Yangke mengangguk sedikit dan merasa bahwa orang ini tidak sederhana. Ini bukan karena dia memiliki seorang guru di alam rasa kelompok di belakangnya, tetapi dia sendiri tampaknya luar biasa. Meskipun ini adalah intuisi yang sederhana, tanpa dasar apapun. Tapi Yangke percaya pada intuisinya. Namun keduanya tidak memiliki banyak persahabatan dan Yangke tidak bermaksud untuk mengatakan lebih banyak kepadanya. Ketika dia hendak membawa Linjuro untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi, energi spiritual dari langit dan bumi di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Seolah-olah palu tak terlihat sedang mengetuk kehampaan. Getaran ini ditransmisikan ke hati setiap orang dan wajah setiap orang berubah. Segera kekuatan magis ditransmisikan dari tempat yang jauh, seperti pedang tajam yang menusuk hati setiap orang. Yangke merutkan kening, dia melihat ke arah itu. Bahkan Su Binbai juga menunjukkan ekspresi terkejut, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Ekspresinya berubah.
Seseorang akan menerobos dan dia dipromosikan ke alam raja kekosongan. Sebuah suara gemetar tiba-tiba berteriak. Kata-katanya begitu kuat hingga mengguncang bumi. Semua orang menatap pembicara serempak dengan ekspresi ngeri. Apakah Anda serius? Ya, ini jelas merupakan tanda terobosan ke alam raja kekosongan. Saya pernah mendapat kehormatan untuk menyaksikannya sekali sebelumnya. Meskipun sudah bertahun-tahun, tapi saya masih mengingatnya dengan jelas. Perasaan itu persis sama seperti saat itu. Seseorang pasti akan menerobos ke alam raja kekosongan. Orang yang berbicara sangat percaya diri. Itu pasti orang kuat yang keluar dari penjara darah sebelumnya. Tampaknya orang ini telah memperoleh banyak manfaat di penjara darah, dan dia akan segera menerobos begitu dia keluar. Penjara darah memang tempat yang bagus untuk berlatih. Orang ini benar beruntung. Kenapa Anda masih berdiri di sana? Cepatlah dan saksikan kegembiraannya. Terobosan ke alam raja kekosongan bukanlah sesuatu yang bisa Anda lihat begitu saja. Tapi saya tidak tahu orang mana yang seberuntung itu. Jelas, terobosan seorang pria kuat di tingkat ketiga alam kembali kekosongan umumnya dipersiapkan sejak lama. Mereka yang memiliki sekte secara alami menerobos di sekte tersebut. Ketika mereka menerobos, formasi sekte diaktifkan sepenuhnya dan semua murid waspada untuk mencegah siapapun membuat masalah. Mereka yang tidak memiliki sekte juga akan mengundang kerabat dan teman kepercayaan untuk menemukan lokasi yang tersembunyi dan aman. Dan hanya sedikit orang yang tidak melakukan persiapan penuh. Oleh karena itu, sangat jarang melihat terobosan di alam raja kekosongan. Namun saat ini ada seorang pria kuat di hutan belantara yang luas ini. Dia ingin menerobos belenggunya sendiri. Dan orang ini jelas tidak melakukan persiapan apapun dan bertindak tergesa-gesa. Karena pemandangan yang begitu hidup jarang terjadi dalam 10.000 tahun. Bagaimana mungkin para pejuang yang tak terhitung jumlahnya di luar penjara darah kehilangan kesempatan yang begitu bagus? Menyaksikan terobosan orang kuat di alam raja kekosongan adalah pengalaman dan kesempatan bagi semua orang. Mungkin mereka bisa belajar sesuatu darinya. Itu akan berguna seumur hidup. Jadi setelah menebak kebenaran masalah ini, para prajurit yang berkumpul di luar penjara darah mengorbankan kapal bintang satu demi satu dan berubah menjadi cahaya warna-warni. Terbang menengah. Master Sekte. Wajah cantik Lin Juru menjadi pucat dan tubuhnya yang halus sedikit gemetar. Ada apa? Yang menemukan bahwa ekspresinya tidak benar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merutkan kening. Jika saya tidak salah, orang yang menerobos seharusnya Qiantong. Lin Juru berkata dengan suara yang dalam. Apa? Yang terkejut dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Apakah Anda yakin itu benar-benar penatua Qian? Lebih dari 80% kemungkinan. Lin Juru menggigit bibir merahnya pelan. Alasan mengapa tetua Qian tidak menunggu Anda di sini adalah karena dia merasa bahwa energinya sendiri sedang bergetar. Dan ada beberapa tanda terobosan, jadi dia bergegas pergi. Dia ingin mencari tempat yang aman untuk menerobos, tetapi sekarang tampaknya sudah terlambat. Ayo pergi. Yang juga segera menyadari keseriusan masalah tersebut. Jika orang yang menerobos memang Qiantong, maka situasi saat ini tidaklah optimis. Di luar penjara darah, setidaknya ada ribuan prajurit sekarang, dan 70% hingga 80% dari mereka berada di alam kembali kekosongan. Mereka semua berlari menuju tempat terobosan saat ini. Jika mereka mengganggu Qiantong, tidaknya dia akan gagal menerobos. Dan paling buruk dia kemungkinan besar akan mati di tempat. Yang tidak tahu pemandangan hebat apa yang akan terjadi ketika dia merobos alam raja kekosongan. Tetapi menilai dari suara yang dia buat ketika dia merobos alam kembali kekosongan, itu pasti luar biasa. Baptisan energi langit dan bumi merupakan ujian besar bagi Qiantong, dan dia tidak bisa membiarkan orang lain mengganggunya saat ini. Tanpa diduga, Qiantong adalah orang pertama yang melewati ambang pintu ini, jadi Yang sedikit terkejut. Lagi pula, ketika dia berpisah dengannya di Gunung Yusi, Qiantong tidak memiliki tanda-tanda. Dalam 10 hari yang singkat ini, dia pasti memiliki kesempatan lain. Pada saat ini, kecepatan Yang sangat cepat. Dia tidak menggunakan kapal bintang.
Sepasang sayap yang hampir transparan muncul di belakangnya dengan suara angin dan guntur. Satu demi satu aliran cahaya mengalir di sayap, melampaui satu prajurit demi satu. Perlahan Yangke tampaknya merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat ke samping. Tidak jauh dari sana sesosok berlari berdampingan dengannya. Menyadari tatapan Yangke, dia menoleh dan tersenyum padanya. Subinbei, Anda orang ini benar-benar tidak sederhana. Dia tidak hanya dapat mengimbangi kecepatannya, tetapi dia juga dapat melakukannya dengan mudah. Saudara Yang, sayap Anda cukup menarik. Subinbei melirik sayap angin dan guntur di belakang Yangke, dan sedikit kekaguman melintas di matanya. Setiap kali angin bertiup kencang dan guntur bergemuruh, tapi sosok Yangke akan melompat maju jauh, yang membuatnya harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengejarnya. Anda juga tidak buruk? Yangke mengangguk ringan. Sama di sini. Subinbei tersenyum tipis dan bertanya dengan serius. Saudara Yang, Anda sangat gugup, mungkinkah orang yang merobos itu ada hubungannya dengan Anda? Jika benar itu adalah orang tua itu, maka itu ada hubungannya dengan saya. Yangke tidak berniat untuk mengobrol dengannya dan mengangguk dengan serius. Oh, kalau begitu saya mengucapkan selamat kepada saudara yang sebelumnya. Merupakan peristiwa besar bahwa seorang yang kuat di alam raja kekosongan muncul di sekte. Jika Anda membutuhkan saya nanti, saudara Yang, tolong jangan sopan. Beri saya instruksi saja. Mata Yangke berbinar dan dia dengan cepat mengepakkan tinjunya. Kalau begitu, terima kasih saudara Su sebelumnya. Jelas akan lebih baik jika pihak lain bersedia membantu, meskipun Yangke tidak tahu tingkatan Master Raja Kekosongan yang bernama Wudo dari sikap semua orang terhadap Subinbei sebelumnya. Wudo adalah eksistensi yang sangat kuat bahkan di alam Raja Kekosongan, jadi akan lebih mudah untuk menggunakan kulit harimaunya sebagai panji. Sementara keduanya berbicara, mereka telah tiba di tempat itu. Dengan jentikan tubuhnya, Yangke seperti meteor yang jatuh dari langit. Dia jatuh ke tanah di samping beberapa orang. Saat berikutnya, Subinbei jatuh dan ringan. Gerakannya santai dan anggun. Tuan, Anda di sini. Yang Xiuzhu dan Chu Hanyi terkejut ketika mereka melihat bahwa Yangke yang datang, dan mereka memberi hormat dengan cepat. Moju mengangguk dan lembut. Yu Tianzi juga ada di sini. Dia berjalan untuk menyambut Yangke. Setelah menyapu matanya ke arah mereka dan memastikan bahwa semua orang aman, Yangke menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara yang dalam. Apakah itu penatua Qian? Iya. Chu Hanyi merutkan kening. Itu terjadi terlalu tiba-tiba, kita semua lengah. Mereka jelas tahu keseriusan masalah ini. Jika mereka merobos ke sini, itu akan menjadi kesalahan besar. Karena peristiwa yang menyenangkan akan berubah menjadi buruk. Yu Tianzi tersenyum pahit. Awalnya saya akan membawanya ke suatu tempat yang berjarak 500.000 mil. Tempat itu sangat terpencil dan hanya sedikit orang yang pernah menginjakkan kaki di sana. Energi spiritual langit dan bumi juga cukup kaya. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa tetua Qian itu bukan salah Anda. Yang kemudian kening. Ngomong-ngomong, Tuan Kotazo, apa yang tetua Qian temui di sana? Mengapa dia tiba-tiba merobos? Tidak terjadi apa-apa, hanya saja setelah terpisah dari Anda, tetua Qian merobos beberapa pusaran domain dan tampaknya telah memperoleh banyak hal. Yu Tianzi menjawab dan hormat. Jadi begitu. Yangke mengangguk dengan lembut. Orang-orang yang mengikutinya di Bintang Cuiwei semuanya adalah orang-orang yang telah mandek di tingkat ketiga alam kembali kekosongan selama bertahun-tahun. Mereka semua memiliki kualifikasi untuk menyerbu ke alam raja kekosongan. Yang kurang dari mereka hanyalah pemahaman tentang momentum. Selama momentumnya berkembang sepenuhnya, mereka dapat menerobos. Dan Qiantong jelas memenuhi persyaratan. Ini adalah kesempatannya dan juga takdirnya. Saat dia berbicara, semakin banyak prajurit bergegas ke tempat ini dan energi spiritual langit dan bumi, tempat Qiantong berada, menjadi semakin ganas. Di kejauhan ada kekuatan magis dan misterius yang menyebar dari sana. Awalnya kecepatannya masih sangat lambat, tetapi dalam sekejap mata itu meledak.
Pada saat ini, momentum terobosan Qiantong menutupi area dengan radius beberapa ratus kaki. Di area itu, angin bersiul dan tornado dari semua ukuran berbentuk, menghubungkan langit dan bumi, dan area beberapa ratus kaki itu padat. Momentumnya sangat mengerikan. Medan momentum Qiantong memang berkembang sepenuhnya, dan momentumnya terintegrasi dengan kekuatan uniknya sendiri. Itu memang gerakan untuk menerobos alam raja kekosongan. Para prajurit yang datang ke sini berteriak dan menatap ke depan dengan mata terbelalak, seolah-olah mereka ingin melihat lebih jelas. Beberapa orang bahkan melewati posisi di mana Yangke dan yang lainnya berada dan menyaksikan dari posisi yang sangat dekat, sambil memahami banyak keajaiban yang tersembunyi di dunia. Ini adalah pemahaman Qiantong tentang misteri alam raja kekosongan. Ketika dia dipromosikan, itu akan menyebar tanpa syarat, yang sangat menarik bagi siapapun yang telah mencapai alam kembali kekosongan. Merasakan itu, wajah Yangke tenggelam, dan dia terbang tinggi ke langit, mengepakkan tinjunya ke arah orang-orang di bawah, dan berkata dengan keras, "Semuanya, tolong jangan terlalu dekat, agar tidak mengganggu keadaan pikiran senior saya ini." Para prajurit yang lebih dekat menatapnya, melengkungkan bibir mereka dengan jijik dan tidak berniat untuk merhatikannya. Karena menerobos alam raja kekosongan adalah kesempatan langka, bahkan lebih langka daripada ujian penjara darah. Bagaimanapun, mereka melepaskan kesempatan di depan mereka hanya karena kata-kata Yangke. Mereka ingin lebih dekat. "Tolong, beri saya sedikit wajah dan saya akan berterima kasih." Yangke sangat marah dan ingin menggunakan kekerasan untuk mengintimidasi, tetapi demi promosi Qiantong, dia harus menahan amarahnya dan bersikap sopan. "Siapa Anda? Anda pikir kami berdiri di sini dan kami mengganggu orang lain? Apalagi membuat masalah? Ini bukan rumah Anda dan Anda tidak mengizinkan orang lain berdiri di sini." Seseorang berteriak dengan ketidakpuasan. "Itu benar. Seorang alam kembali kosongan tingkat kedua berani menunjuk jari di sini. Hati-hati atau saya akan melumpuhkan Anda." "Anak muda, pergilah kemanapun Anda mau. Ini bukan tempat di mana Anda dapat berbicara dengan bebas." Sekelompok orang mencibir dan mengejeknya, tidak menganggapnya serius. Mendengar itu, wajah Yangke pucat pasi. "Semuanya, saat orang lain sedang dalam masa kritis promosi, kalian datang ke sini untuk berbicara omong kosong. Bukankah itu agak buruk? Saat kalian dipromosikan lain kali, bagaimana kalau saya mengganggu kalian?" Su Binbei tersenyum. Suaranya tidak keras tetapi sampai ke telinga semua orang. "Siapa Anda? Anak muda zaman sekarang benar-benar tidak tahu bagaimana menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Mereka berbicara begitu sembrono dan cepat atau lambat mereka akan menderita kerugian besar. Kalian mencari kematian. Orang itu adalah murid senior Wudou. Beraninya kalian berbicara seperti itu?" Tidak semua orang tidak tahu asal-usul Su Binbei. Beberapa orang telah mendengar percakapan antara Su Binbei dan tetua pavilion Yuling di luar penjara darah sebelumnya dan tentu saja tahu bahwa identitasnya luar biasa. Jadi dia buru-buru mengingatkannya dengan suara rendah. "Apa? Murid Master Wudou? Apakah Anda yakin?" "Tidak mungkin. Konon Master Wudou tidak pernah muncul selama ratusan tahun. Kapan dia menerima murid?" "Terserah Anda mau percaya atau tidak, tapi jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda saat Anda terluka." "Ya, itu benar. Lihat pola di dadanya. Itu jelas simbol dari jurus sihir 3 bunga milik Master Wudou. Hanya orang terdekat Master Wudou yang memenuhi syarat untuk memakainya." "Ya ampun, murid Master Wudou, prestasinya di masa depan tidak akan terbatas. Mungkinkah itu palsu? Siapa yang berani bercanda dengan pola ini? Tidak ingin hidup. Jadi orang ini benar-benar murid Master Wudou." Setelah mengetahui identitas Su Binbei, para prajurit yang sebelumnya sangat sombong dan tidak menganggap serius Yangke menjadi pucat, menyesali bahwa mereka sedikit kasar dan berbicara omong kosong tanpa melihat latar belakang Su Binbei dengan jelas. Su Binbei tersenyum dan berkata, "Terlebih lagi, seseorang akan dipromosikan ke alam raja kekosongan, tapi Anda berani bersikap lancang.
Apakah Anda tidak takut dia akan menimbulkan masalah bagi Anda setelah dia berhasil dalam promosi? Begitu kata-kata ini keluar, warna kulit semua orang berubah. Jika identitas Bimbai membuat mereka takut, maka kalimat ini membuat mereka ketakutan. Baru saja mereka hanya menonton kegembiraan itu. Penasaran dalam hati mereka sama sekali tidak memikirkan level ini. Setelah diingatkan oleh Su Bimbai, mereka menyadari betapa bodohnya mereka. Lagi pula jika seseorang akan dipromosikan ke alam raja kekosongan gagal, itu tidak ada yang perlu dikatakan. Orang ini pasti akan hancur dalam baptisan energi langit dan bumi. Tetapi jika orang itu berhasil menerobos dan dipromosikan menjadi ahli alam raja kekosongan, bukankah dia akan menyelesaikan akun dengan dirinya sendiri nanti? Jika terus berdiri di sini dan menonton sama saja dengan mencari kematian. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka semua menjadi pucat. Prajurit yang telah meneriaki Yang Ke sebelumnya membungkuk kepada Su Bimbai dan berkata, "Terima kasih telah mengingatkan saya." Setelah mengatakan ini, dia cepat-cepat mundur dengan senyum canggung di wajahnya dan mengepalkan tinjunya ke Yang Ke dari kejauhan. "Adik kecil, saya minta maaf karena menyinggung Anda tadi. Saya tidak cukup perhatian. Tolong jangan salahkan saya." Beberapa orang lainnya juga tertawa canggung dan berkata dengan lembut. Wajah Yang Ke sedikit lega dan dia mengangguk dengan lembut, berkata, "Anda sopan, saya juga salah tadi. Selama Anda berdiri sedikit lebih jauh dari tidak mempengaruhi promosi senior ini, saya tentu tidak akan ikut campur." "Baiklah adik kecil, Anda cepat bicara. Saya berterima kasih pada Anda di sini." Sekarang badai itu teratasi tanpa terlihat dan hampir semua prajurit yang dekat dengannya mengambil inisiatif untuk mundur. Yang Xiuzhu, Chu Hanyi, dan yang lainnya diam-diam menyeka keringat dingin. Yang Ke mendarat mengangguk ke Su Bimbai dengan acuh tak acuh dan berkata dengan penuh terima kasih. "Terima kasih Saudara Su karena telah membantu saya dan saya akan mengingat bantuan ini." "Ini masalah kecil Saudara Yang, jangan khawatir tentang itu." Su Bimbai tersenyum bebas. Pada saat ini ledakan kegemparan datang. "Ya Tuhan, Tuan Luhai ada di sini." Keributan di sini benar-benar membuat Tuan Luhai khawatir. Bagaimanapun dia adalah penguasa bintang-bintang Cuiwe. Begitu banyak master alam raja kekosongan, bukankah itu senior Le dari aliansi pedang? Lihat, itu senior Li Waning dari bintang ungu kita. Ini adalah penatua Jiu dari kamar dagang Heng Luo. 7 atau 8 orang kuat alam raja kekosongan semuanya dikenali. Bagaimanapun mereka tidak seperti Master Wudo yang sulit dipahami. Meskipun mereka juga hidup dalam pengasingan, mereka kadang-kadang akan muncul dan memiliki reputasi besar di seluruh wilayah bintang. Master alam raja kekosongan ini datang dari cakrawala yang jauh, dipimpin oleh Luhai, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Dalam sekejap mata mereka datang ke kerumunan. Kekuatan tak terlihat terpancar dari orang-orang ini, dan semua orang dekat dengan mereka tanpa sadar melangkah mundur dalam jarak yang jauh. Zona vakum secara otomatis terbentuk di sekitar mereka dalam radius 30 kaki. Kali ini penjara darah dibuka. Alam raja kekosongan pun lahir. Dilihat dari postur orang ini, dia jelas telah menyentuh ambang alam. Jika dia beruntung, dia pasti akan dipromosikan. Julai dari kamar dagang Heng Luo berkata dengan suara dalam. Matanya yang seperti elang menembus lapisan aura langit dan bumi dan menatap langsung ke posisi di mana Qiang Tong berada. Kemudian dia berkata dengan curiga, "Saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya dan saya tidak tahu dari kekuatan mana dia berasal." Wanita cantik Li Waning dari Zixing terkekeh. "Jiulo, apakah Anda ingin memenangkannya? Jika ya, katakan saja. Mengapa Anda menyembunyikannya begitu banyak?" "Bagaimana saya bisa menyembunyikan sesuatu? Bukankah kalian semua memikirkan hal yang sama?" Jiulo mendengus. Semua orang tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jelas Jiulo benar. Orang ini harus dimenangkan, tetapi saya juga sangat tertarik pada bocah yang luar biasa itu. Tuan Luhai, di mana bocah itu sekarang? Apakah dia juga ada di sini?
Wanita tua dari aliansi pedang bertanya dengan tongkat, tersenyum saat dia melihat sekeliling. Setiap kali dia melihat seorang prajurit di tingkat kedua dari alam kembali kosongan, dia akan menatapnya sebentar. Ekspresi Lo He berkedip, tetapi dia tidak bermaksud menyembunyikannya. Dia mengangguk dan berkata, "Memang di sini. Mengenai siapa itu, saya pikir tidak akan sulit untuk mengetahuinya dengan indera ilahi Anda, kan? Karena Tuan Lo He berkata begitu, maka kami akan menunjukkan keburukan kami." Seorang pria kuat tertawa dan indera ilahi yang besar segera menyebar. Hal yang sama berlaku untuk yang lain. Dalam sekejap, 7 atau 8 indera ilahi milik para master kuat dari alam raja kekosongan menyelimuti semua prajurit lapis demi lapis, mengejutkan semua orang dan membuat mereka ketakutan, karena mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan para master ini. "Itu dia!" teriak Ciu tua tiba-tiba. Matanya tertuju pada Yang Ke dan matanya yang menyeramkan bersinar dengan cahaya ilahi, mengikutinya. Semua orang memperhatikan kehadiran Yang Ke, bagaimanapun ada lebih dari 1000 orang yang hadir, dan tidak banyak orang di tingkat kedua alam kembali kosongan. Di antara orang-orang di tingkat kedua alam kembali kosongan, energi suci Yang Ke adalah yang paling kuat dan padat, dan vitalitas serta darahnya adalah yang paling menonjol. Anak itu benar-benar hebat. Lihatlah tingkat kondensasi energi sucinya. Itu lebih dari 2 kali lipat dari rata-rata tingkat ketiga alam kembali kosongan. Tidak heran dia bisa membunuh bolak-balik di penjara darah. Ciu tua tersenyum puas dan mengangguk sedikit. "Saya sangat ingin tahu tentang teknik temperaing tubuh seperti apa yang telah dia praktekkan. Tubuhnya terlihat sangat kuat." Jejak kecurigaan melintas di mata wanita tua bermargali. Anak ini luar biasa. Mengapa Anda berdiri di sini untuk menghakiminya? Pergi saja dan mengobrol dengannya. Apakah Anda takut dia akan memakan Anda? Wanita cantik Li Wan tersenyum, memutar pinggangnya dan berjalan ke arah Yang Ke. Matanya yang indah menatap wajah Yang Ke. Yang Ke segera merutkan kening karena para master alam raja kosongan ini datang ke arahnya bersama-sama. Dan Yang Ke tertegun untuk waktu yang lama. Dia berpikir mereka tertarik dengan promosi Qiantong, jadi dia sangat gugup, tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan. Masing-masing master alam raja kekosongan sangat kuat. Jika 7 atau 8 dari mereka datang, siapapun akan merasa tidak nyaman. Tepat ketika dia khawatir, dia melihat bahwa wanita cantik itu benar-benar berjalan ke arahnya dan menatapnya, yang membuat Yang Ke bingung. Mengikuti dari dekat di belakang wanita cantik itu, yang lain juga menatapnya dan berjalan mendekat. Apa yang ingin mereka lakukan? Energi suci Yang Ke tanpa sadar mulai beredar dan ekspresinya sangat waspada. Dengan kekuatannya saat ini, dia tak terkalahkan di bawah alam raja kekosongan. Tetapi menghadapi alam raja kekosongan, dia takut, dia hanya bisa melarikan diri. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan terbunuh seketika. Bagaimanapun kesenjangan antara alam raja kekosongan dan alam kembali kekosongan terlalu besar. Kalau tidak akan ada begitu banyak prajurit yang terperangkap di level ketiga alam kembali kekosongan sepanjang hidup mereka di seluruh wilayah bintang. Kalau tidak akan ada begitu sedikit alam raja kekosongan di wilayah bintang. "Saudara Yang, jangan gugup." Suara Su Binbei tiba-tiba terdengar di sampingnya. Dia sepertinya melihat kewaspadaan Yang Ke dan tertawa. "Mereka seharusnya tidak memiliki niat buruk terhadap Anda." "Apa maksud Anda?" Yang Ke bertanya dengan suara rendah. "Iya, setelah setiap ujian penjara darah, para master alam raja kekosongan dari semua kekuatan utama akan mencoba untuk memenangkan beberapa prajurit yang luar biasa. Dan kali ini tidak terkecuali. Saya pikir mereka mungkin menyukai Anda dan ingin memenangkan Anda, bukan untuk menyakiti Anda." "Memenangkan saya?" Yang Ke bertahan kening. "Saya bukan satu-satunya yang keluar dari penjara darah. Mengapa mereka tiba-tiba datang kepada saya?" Su Binbei tersenyum cerah. "Ini wajar saja karena penampilan Anda yang sempurna di penjara darah. Saudara Yang, sejujurnya saya merasa sangat tertekan menghadapi Anda." "Penampilan saya? Bagaimana mereka tahu apa yang saya lakukan di penjara darah?" Wajah Yang Ke menjadi gelap.
Mereka mungkin tidak tahu, tetapi senior Lohe dari bintang Cuewe dapat merasakan beberapa situasi. Dia adalah master bintang Cuewe. Su Binbei menjelaskan. Wajah Yang Ke berubah dan dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sebagai seorang master bintang, dia memang bisa merasakan gerakan sekecil apapun pada bintang kultivasi yang telah disempurnakan oleh esensi bintang. Namun ini juga menghabiskan pikiran dan energinya. Tidak ada master bintang yang begitu bosan sehingga dia akan memata-matai apapun sesuka hatinya. Dengan waktu dan energi ini, mereka mungkin juga berlatih dengan baik. Dan Yang Ke secara alami tahu ini. Xiang Ningxiang juga seorang master bintang, tetapi situasinya istimewa. Dengan kemampuannya, dia juga mampu merasakan situasi di berbagai tempat di benua Tongsuan. Lohe, sebagai orang yang kuat di tingkat kedua alam raja kekosongan, berkali-kali lebih kuat dari Xiang Ningxiang. Mungkin tidak sulit baginya untuk merasakan situasi di penjara darah. Melihat ekspresinya yang berbeda, Su Binbei segera tahu apa yang dia ketakutkan. Dia tertawa dan berkata, "Saudara Yang, tidak perlu terlalu gugup. Kekuatan medan di penjara darah begitu kuat sehingga bahkan senior Lohe mungkin tidak dapat merasakannya dengan terlalu jelas." Tidak terlalu jelas? Yang Ke mengangkat alisnya. Iya, konon katanya ada batasan di penjara darah yang dikeluarkan oleh generasi sebelumnya dari bintang Cuewe. Dengan kekuatan asal-usul bintang, generasi master bintang sebelumnya adalah raja kekosongan tingkat ketiga. Satu tingkat lebih tinggi dari senior Lohe saat ini. Sebelum kekuatannya menyamai generasi master bintang sebelumnya, senior Lohe tidak dapat melihat semuanya. Su Binbei menjelaskan. Yang Ke mengangguk pelan dan ekspresi gugupnya sedikit rileks. Namun meskipun Su Binbei berkata demikian, dia masih sedikit gelisah. Pergerakan di Gunung Yuxi baik-baik saja. Saat itu boneka batu bertindak secara diam-diam dan bahkan Lohe tidak akan dapat mengetahuinya. Yang Ke tidak khawatir tentang ini. Namun hal-hal ini di Gunung Monster membuatnya merasa sedikit salah. Ci Yue dan yang lainnya tahu bahwa ada kristal pikiran-pikiran di sana. Sebagai master bintang Cuewe, bagaimana mungkin Lohe tidak tahu? Dia juga bertarung dengan Raja Monster buaya gila di Gunung Monster dan kristal pikiran kekosongan itu diambil olehnya. Apakah Lohe mengetahui tentang ini? Yang Ke tidak berani menghakimi secara sembarangan, tetapi kristal pikiran kekosongan itu sangat penting dan itu adalah sesuatu yang didambakan Ci Yue. Lagi pula Ci Yue dan Lohe memiliki tingkat kultivasi yang sama. Jika Ci Yue menginginkannya, Lohe pasti menginginkannya juga. Jadi sekarang banyak pikiran melintas di benak Yang Ke seperti kilatan petir. Yang Ke menarik nafas dalam-dalam, ekspresinya kembali normal, dan dia melirik Lohe yang mengenakan mahkota emas. Pihak lain juga memperhatikannya. Ketika mata mereka bertemu, Yang Ke dengan jelas menemukan kilatan kecemerlangan yang bersinar di mata Lohe. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari lagi ya guys ya. Bye-bye.